Tarik napas lagi. Tahan 7 detik. Hembuskan 8 detik. Sampai perutnya mengempis. Ulang-ulangi seperti itu, relaksasi seperti itu akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, semoga kalian semakin sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia, sehat sempurna, percaya diri lagi, kuat, berani, dan positif-positif yang lainnya. Jika ada sensasi, wajar proses penyembuhan atau proses melakukan terapi atau proses melakukan ikhtiar kita untuk kesembuhan ini wajar. Kalau ada sensasi jangan panik, langsung mencari solusi. Ya, pada kesempatan hari ini di sini pagi dari sholat subuh ya, ini masih jam 5 pagi. Ini saya sempatkan untuk kalian. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai pernapasan perut. Saya sering menyuruh kalian dalam komentar, menjawab kalian ataupun di video-video untuk menganjurkan kalian untuk relaksasi atau kadang saya menyuruh kalian untuk meditasi, untuk menenangkan diri. Itu salah satu cara atau salah satu obat penenang buat kalian. Karena orang yang anxiety, psikosomatis itu sangat butuh penenang ya, karena kita tuh rasanya terburu-buru, rasanya tidak bisa konsentrasi, rasanya berpikirannya selalu negatif terus, rasanya pokoknya kalian tahu sendiri apa yang kalian rasakan. Jadi pada kesempatan hari ini teman-teman, saya akan mendetailkan tentang meditasi ataupun relaksasi atau pernapasan perut. Memang ini sebenarnya kalau dijelaskan lagi lebih detail, ini perbedaannya juga banyak sekali. Kita fokuskan ke pernapasan perut dulu teman-teman. Pernapasan perut itu bagaimana dan fungsinya apa? Kita melakukan pernapasan perut itu kita tarik napas menggunakan hidung kita dengan hitungan ataupun dengan rumus 4, 7, 8. Maksudnya gimana? Kita tariknya menggunakan hidung secara perlahan 4 detik. Misalnya kita tarik kayak gitu. Nah, kita tarik 4 detik dan kita tahan selama 7 detik. Kemudian kita hembuskan menggunakan mulut dengan lidah madal ke gigi atas. Jadi lidah madal ke gigi atas. Kayak gini ya. Sa, kayak orang bilang sa. Sasi subasa. Sa. Kayak gitu. Jadi kita atur napas, tarik napas 4 detik, kita tahan 7 detik dan kita buang menggunakan mulut yang membentuk lidah seperti mengucapkan huruf sa. Kayak gitu, sa.
itu 8 detik. Manfaatnya apa kita melakukan pernapasan perut? Coba kalian simak. Bagi yang sulit tidur, ini akan bisa membuat kalian bisa untuk lebih rileks dan akan membuat kalian bisa tidur. Karena pernapasan perut ini pertama bisa mengurangi gangguan tidur, akan semakin rileks. Yang kedua tentunya semakin rileks itu ya, semakin rileks. Yang kita tadinya stres, kita akan rileks, kita akan santai. Terus kalian akan semakin tenang, kenyaman, bahagia. Pasti itu karena kalian relaksasi kayak gitu. Terus kalian akan mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Bagi yang sesek nafas, rasa sesek nafas, ngap di dada karena akibat asam lambung, itu kalian akan terbantu karena kalian lebih banyak menghirup oksigen dan ditahan selama 7 detik itu untuk menyebarkan ke seluruh tubuh dan dihembuskan secara habis sampai 8 detik itu untuk membuang udara yang kotor kayak gitu. Terus selain itu, nafas ini juga dengan panjang ini kalian mendapatkan oksigen ke dalam tubuh, itu akan membantu detoksifikasi atau membantu metabolisme kalian semakin kuat, membuat kalian ada energi karena tubuh kita ini membutuhkan oksigen, sangat membutuhkan oksigen. Oleh karena itu saya selalu tekankan, selalu anjurkan untuk pernapasan perut sesering mungkin, karena itu juga akan menguatkan otot esofagus yang berada di antara lambung dan kerongkongan. Ini yang menguatkan otot esofagus yang membuat kalian klep lambungnya semakin kuat, sehingga tidak naik ke dada, tidak naik ke atas, tidak panas dada sampai tembus ke belakang, sampai membuat sensasi-sensasi yang lain. Karena di sini amandela sini memberi sinyal ke otak bahwa bahaya-bahaya. Amandilanya tersentuh oleh asam lambung yang naik. Seperti itu yang membuat kalian panik, yang membuat kalian stres, yang membuat kalian cemas, anxiety disorder. Karena asam lambung naik menyentuh amandela kayak gitu. Nah, jadi teman-temanku dimanapun berada, kita praktekkan pernapasan perut ini karena sangat banyak manfaatnya. Sebelum tidur kalian sambil berbaring, kalian lakukan pernapasan perut. Kalian bisa juga mendengarkan afirmasi dari saya, ataupun kalian sambil afirmasi, ataupun kalian sambil mendengarkan hipnoterapi yang sudah saya buatkan di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat sambil mengatur pernapasan perutnya. Itu akan membuat kalian bisa lebih rileks, bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, bisa lebih bahagia. Kalian juga bisa membuka alam bawah sadar untuk memasukkan, karena kalian rileks kan, alam bawah sadar bisa terbuka. Kalian bisa isikan dengan afirmasi, aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, sehat sempurna dengan izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Kalian akan terbentuk dengan kalimat-kalimat itu dan kalian akan semangat, kalian akan berani lagi, kalian akan percaya diri lagi. Kayak gitu, kembali normal lagi, aku normal, aku normal, aku normal, seperti itu kayak gitu. Kita praktekkan pernapasan perut itu seperti apa ya? Pernapasan perut itu yang kita tarik udara, kita tarik nafas itu, oksigen itu sampai perut ini terasa mengeras ya, tariknya lewat hidung. Dan bahu ini sebenarnya cuman kayak gini, yang bergerak itu di sini. Kalau orang biasanya bernapasan gini, biasa itu. Tapi ini begini ya, sambil relaksasi boleh, sambil apa saja sebenarnya boleh. Atur sampai perutnya mengeras.
mengembang, perutnya mengembang, bukan dadanya yang mengembang. Bukan begini, tapi begini, perutnya yang mengeras atau mengembang. Sampai habis, kita keluarkannya sampai habis. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Tahan 7 detik. Hembuskan 8 detik. Sampai perutnya mengempis. Ulang-ulangi seperti itu, relaksasi seperti itu akan membuat kalian bagi yang tidak bisa tidur akan bisa tidur, tapi perlahan-perlahan sambil afirmasi, aku bisa tidur dengan normal, aku bisa tidur dengan sempurna, aku bisa tidur dengan berkualitas, aku bisa tidur dengan normal, besok aku akan bangun dengan fresh, kayak gitu. Tarik nafas. Aku bisa tidur dengan berkualitas, saya gitu. Ataupun aku normal, paru-paruku normal, lambungku normal. Itu afirmasi sendiri kalian. Aku cerdas, aku berani, aku percaya diri, aku sukses, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Afirmasi-afirmasi seperti itu kalian ucapkan sambil atur napas tadi. Kalau saya dulu juga sambil pijat refleksi kayak gini ya. Ini sangat penting juga untuk pijat refleksinya sambil pernapasan perut kayak gini. Nah, saya pijat di titik lambungnya saya pijat sambil tarik nafas. Sambil bilang juga, lambungku normal. Aku sehat ya Allah. Terima kasih atas nikmat. Nah, kayak gitu. Jadi sambil afirmasi, sambil pijat titik refleksi, sambil atur napas, sambil berjemur, lakukan teman-teman. Kalau ada waktu pas di pekerjaan sambil diam, istirahat, atau sambil ngobrol sama teman, sembari mendengarkan teman berbicara, kita atur napas. Kayak gitu boleh, tidak apa-apa. Kalau ditanya ngapain? Latihan relaksasi, ya itu namanya relaksasi. Kenapa kayak gitu? Ya biar tubuh kita terpenuhi oksigennya dengan sempurna, kayak gitu. Karena tubuh kita sangat membutuhkan. Karena tubuh kita sangat membutuhkan oksigen. Bisa untuk metabolisme, bisa untuk kekuatan, bisa untuk energi, dan positif-positif yang lainnya. Begitu teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingatkan juga buat kalian yang belum melihat video-video saya dari awal, silahkan lihat dari TV1, TV2, TV3, dan juga saya pertegas ringkasannya di TV94, TV95, TV96, TV97. Itu sangat penting. Mulai dari bangun tidur kalian harus ngapain sampai tertidur lagi sudah saya detailkan di sana. Tapi tetap kalian juga harus melihat dari TV1 karena ada kaitannya juga tentang relaksasinya, tentang meditasinya, tentang kata ajaibnya, tentang obat mujarabnya, tentang doa-doanya, tentang ruqyahnya. Itu semua sudah saya jelaskan buat kalian, dan selamat melakukan terapinya, selamat menikmati prosesnya. Semoga kesembuhan segera
diberikan kepada kita semua. Karena mutlak kesembuhan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kita berikhtiar, kita mencari wasilah, kita mencari kesembuhan dengan cara berobat ke dokter, dengan cara ke hipnoterapi, dengan cara ke tukang ruqyah, dengan cara ke motivasi, dengan cara orang yang pernah melaluinya, dengan cara apapun itu hanyalah wasilah dan pada dasarnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dimanapun berada segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih sakit dan bagi yang sudah sehat, semoga semakin dikuatkan, semakin ditenangkan, dinyamankan, dan kita semua ini semoga segera sembuh, semakin tenang, nyaman, bahagia, sehat sempurna, sehingga kesehatan kita ini dengan izin Allah menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur, sehat yang sempurna, percaya diri, berani, dan dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai lagi, dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.